Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana topik yang kita ingin renungkan. Figure seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah. Figure seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah. Pada minggu yang lepas, saya tidak bersama-sama dengan Anda karena saya berada di Sarike. Ada 7 sesi saya punya seminar di sana untuk parenting teenagers. Ya, saya membawa salam daripada jemaat di sana juga yang dihadiri seluruh di peringkat pelayanan wanita daerah Sarike. Ya, sebab tahun 2020 sejak pandemik ada, sebenarnya di seluruh jajaran BM Sarawak dipersetujui melalui mesyuarat agung akan menjelaskan tentang parenting teenagers, di mana saya sebagai salah satu komite pada waktu itu dipercayakan untuk menuliskan buku parenting teenagers, dan saya sudah menuliskannya dan saya sudah mencetaknya, tetapi tidak diseminarkan oleh karena tiba-tiba pandemik. Ya, tahun 2022 akhirnya dibuka kembali akan seminar-seminar yang ada. Dan ada beberapa daerah yang masih meminta saya untuk memberikan pelajaran ini di seluruh daerah. Ya, pada tahun 2019 sebenarnya mereka meminta ada 8 daerah yang telah ditetapkan, tetapi semua itu batal oleh karena pandemik. Walau bagaimanapun saya dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus merelakan apa yang Tuhan kongsikan kepada kita, kita berkongsi kepada jemaat yang lain di seluruh BM untuk memberkati seluruh jemaat gereja kita, Borneo Evangelical Mission. Oleh yang sedemikian, ya suara saya pun agak sedikit berubah oleh karena keadaan yang memaksa. Gedung itu, ya, gereja itu besar, tetapi kurang support dia punya elektrik, sehingga on off saja itu mic dia. Saya pakai suara saya besar, sehingga saya dengan kapasiti suara yang besar memang memaksa saya untuk habis suara, sehingga pulang dari sana dalam keadaan sakit. Ya, dan ada banyak hal-hal yang kita harus jalankan, sehingga memang itulah yang kapasiti yang ada sehingga saat ini. Ya, suami saya tidak bersama saya karena dia pun sakit juga. Ya, biasalah itu kalau udah sakit satu orang sakit semua. Ya. Hanya satu anak saya kemarin dia kedapatan positif, ya. Dan pagi tadi saya sudah cek lagi balik dan saya memang negatif. Kalau saya positif saya tidak akan hadir di gereja ini. Tetapi saya negatif, oleh karena itu ya puji nama Tuhan lah, dengan kekuatan yang daripada Allah memberikan saya masih berada dengan kita. Figure seorang hamba Tuhan, figure seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah, tidak hanya pemimpin dalam gereja, dalam arti kata kita semua mempunyai satu kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh yang demikian, figure seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah yang seperti apa? Kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Banyak pemimpin-pemimpin yang mempunyai tuntutan tanggung jawab, tetapi dia memaksa sehingga kita memiliki kapasiti yang berbeza. Sehingga saya ingin membawa kepada kita, ada kalanya kekuatan yang ada pada diri Anda daripada diri manusia yang memiliki keterbatasan
seringkali berhadapan dengan dilema. Sehingga saya mengajak, apabila kita dipilih sebagai seorang pemimpin, apabila kita sudah menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, paling setidak-tidaknya mari kita membawa diri kita untuk Anda dan saya sebagai seorang pemimpin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena apabila banyaknya pemimpin, ada kalanya kita berorientasi hanya kepada pikiran semata-mata, kepada kekuatan cara kita berpikir, sehingga ada kalanya itu mendatangkan sesuatu yang tak berkenan kepada orang. Kalau manusia saja sudah tak berkenan, apalagi Tuhan kita. Oleh karena itu, cara yang seperti apa, figure yang seperti apa, supaya kita semua sebagai orang-orang Kristen boleh menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari saya membawa kita untuk merenungkan sedikit firman Allah yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Ini merupakan satu landasan yang saya ingin kongsikan kepada Anda menjadi topik untuk membahas figure seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan berkata demikian, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Garis besar khotbah saya hanya tema topik itu apa artinya dan figur seperti apakah pemimpin yang berkenan kepada Allah dan kesimpulan. Next. Untuk membahas ini kita akan melihat tentang figure. Apa itu figure? Tokoh, rupa, pribadi seseorang yang tampil di atas pentas. Like me saat ini. Saat ini figure saya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala. Yang seperti apa? Mungkin kita akan lihat lebih detail apabila kita memposisikan ayat firman Tuhan kepadanya. Pemimpin artinya memiliki peranan atau posisi yang dominan, yang berpengaruh dalam kelompoknya, yang mewujudkan satu kerjasama untuk mencapai kecemerlangan. Jadi sebenarnya boleh saja kita pemimpin daripada kelompok yang kecil, tetapi kita berperan mempengaruhi mereka, dan kelompok yang kita pengaruhi itu kita boleh memiliki kerjasama dengan mereka. Jika kita tidak memiliki kerjasama dengan mereka, ada sesuatu yang salah di sana. Mungkin atas pribadi tokoh itu, atau mungkin kelompoknya yang perlu diidentifikasi apa punca dia. Tapi paling setidak-tidaknya setiap pemimpin itu boleh mempengaruhi. Kalau John Maxwell berkata, pengaruh yang besar dalam diri manusia itulah yang boleh menjadi pemimpin. Tetapi ini boleh negatif, boleh positif. Pengaruh yang jelek, pengaruh yang jahat, pengaruh yang baik. Anda tahu pemimpin Nazi pernah berkata begini, siapa nama? Hitler. Beri saya seorang anak 5 tahun, saya boleh membuat orang ini menjadi seorang Nazi. Artinya, karena dia boleh mempengaruhi manusia untuk mengubah pola pikir manusia menjadi jahat atau boleh menjadi baik.
Jadi di dalam posisi yang seperti itu, kita diperhadapkan. Seorang pemimpin itu memang punya kapasiti untuk boleh mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi kita harus melihat masing-masing di dalam diri kita itu ada. Masing-masing di dalam diri manusia itu ada, paling tidak 10%. Yang boleh digandakan lagi, yang boleh diperbesar lagi, yang boleh dimaksimalkan lagi. Namun paling tidak-tidaknya harus seperti apa yang di dalam adanya kerjasama untuk mencapai kecemerlangan. Nah, itu yang perlu kita simak. Adanya satu kekuatan di dalam diri orang itu untuk bekerja sama untuk mencapai kecemerlangan. Jika hanya sekedar memimpin mempengaruhi, itu lain cerita. Tetapi memicu kepada satu kecemerlangan, kemajuan untuk masa yang akan datang. Itulah yang dinyatakan di dalam kata pemimpin. Sekarang apabila kita dalam kontekstualisasikan pemimpin dalam kehidupan rohani. Sama ada kalau sudah memang itu dia punya kapasiti itu definisi dia. Tetapi sekarang apabila kita bawa figure seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah, adakah definisi tadi saja cukup untuk berkenan kepada Allah? Belum. Lalu bagaimana supaya kita memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah di rumah tangga kita, di gereja, di masyarakat, dan di mana-mana kita berada? Paling tidak seperti apa yang saya sudah baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 tadi. Berkenan kepada Allah berarti ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan di dalamnya. Karena apa? Ada paling tidak-tidaknya beberapa perkara yang saya ingin sebutkan di dalamnya. Next. Nah, berkenan kepada Allah, ini figurnya. Beberapa perkara yang saya sentuh di sini. Berkenan kepada Allah karena dia sensitif dan mau menyahut panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Coba kita memperhatikan ketika Paulus mendidik seorang yang bernama Timotius. Ini sejarah daripada panggilan Tuhan kepada seorang murid, seorang anak. Latar belakang kehidupan Timotius adalah seorang anak yang berusia 12 tahun, Bapak Ibu. Umur dia baru 12 tahun. Tetapi Tuhan memberikan melalui Paulus, karena Paulus mengajar, mendidik, membimbing Timotius yang usianya 12 tahun itu. Anda tahu apa yang ditugaskan Paulus kepada dia? Paulus menugaskan dia untuk menggembalakan jemaat di usianya yang baru 12 tahun, Bapak Ibu. Bayangkan coba, umur 12 tahun, saya berharap kemarin kita sudah menjalankan baptisan. Usia yang paling muda, nih cucu Ibu Lika ini yang paling muda, usia mereka. Tapi karena sudah dididik, sudah terampil dengan firman Tuhan,
Maka dia tidak hanya, Paulus tidak segan-segan untuk mengutus dia menjadi gembala di jemaat di Asia. Coba bayangkan umur 12 tahun gembala di sini berdiri, berkhotbah. Oleh karena apa? Karena ada satu figure. Dia ini boleh dijadikan pemimpin yang berkenan kepada Allah. Jadi saya boleh encourage kita. Anda dengan usia Anda. Anak-anak yang ada di dalam bimbingan kita. Mari kita encourage mereka untuk menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Ada amin. Mungkin mereka merasakan, ayah, apalah saya ini. Tetapi mari kita melalui pernyataan Paulus kepada Timotius, dia mendidik anaknya sehingga dia berkata, saudara, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi seorang figur yang berkenan kepada Allah itu adalah ketika dia dibimbing, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia sudah tahu tentang firman, maka dia menyahut panggilan itu. Itu adalah sesuatu reaksi sensitif terhadap panggilan Tuhan kepada diri kita. Panggilan itu enggak seperti Allah memanggil Musa. Masing-masing kita mempunyai cara Tuhan untuk memanggil diri kita. Tetapi kadang-kadang kita perlu sensitif secara rohani. Dalam arti kata, panggilan itu tidak hanya sebuah, hai kamu aku datang di sini. Bukan, melalui firman Tuhan yang kita dengar. Meskipun siapapun yang menyampaikan firman, apabila kamu sensitif mendengarkan suara itu, kamu hendak dipanggil, sensitiflah. Timotius, meskipun usianya yang 12 tahun, ketika diajar, dia sensitif secara rohani. Apa yang diperlakukan pemimpinnya, gurunya, bapak rohaninya, dia ikut. Saudara, ini merupakan satu ketentuan yang paling utama yang perlu ada di dalam diri kita sebagai pemimpin. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah membaca firman, Bapak Ibuku? Bagaimana kita tahu Tuhan memanggil kita, Tuhan menyatakan suaranya kepada kita, karena kita tidak pernah mendengarkan Dia. Kita tidak pernah bersekutu dengan Dia secara pribadi. Itu kelemahan kita. Sehingga hari ini dalam konteks pelayanan, bahwa pemimpin dunia tidak sama dengan pemimpin sekuler, tidak sama dengan pemimpin rohani yang ada di dalam gereja, di dalam rumah tangga kita. Jangan, kalau pemimpin di sana semua kita disebut bos, di luar sana bukan. Takkanlah mungkin anak kita memanggil kita, halo bos. Ya kan? Tetapi bagaimana kita bos di sana, tetapi kita sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, kita juga yang akan mengajar mereka. Karena apa? Ajaran yang kamu terima bukan dari dirimu, tetapi engkau menerima daripada Allah. Itulah sebabnya Paulus tidak ragu-ragu. Meskipun usia anak rohaninya ini masih 12, saya mengutus kamu ke jemaat itu untuk menjadi gembala di sana. Sehingga itulah sebabnya 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul? Itu dikatakannya. Karena dia tidak mau, meskipun muda, kita boleh sama di hadapan Tuhan. Jadi saya berharap ketika Tuhan percayakan untuk memimpin, mari kita jadikan diri kita
sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Sudahkah kita berkenan kepada Allah? Anda akan berkenan di hadapan Tuhan apabila kita bercermin terhadap firman Allah yang adalah kebenaran Allah. Itulah cermin kita. Itulah syarat utama supaya kita menjadi figure seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah. Apabila Anda dan saya telah menerima panggilan ini daripada Tuhan, menyahut panggilan ini daripada Tuhan melalui firman-Nya, saya percaya dimanapun kita berada, kita akan tetap kuat. Oleh karena apa? Karena Allah sendiri yang menjadi penolong kita di dalam kepemimpinan itu. Yang kedua, berkenan kepada Allah karena dia memiliki integriti. Ya. Mengapa kita harus memiliki integriti? Saya buat di sana 4. Penjelasan saya ada 3. Ada sebenarnya banyak, tetapi saya tak mau panjang. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang saya teks bacaan yang kita lihat, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Ya. Jadi satu perkara yang perlu kita lihat adalah dapat dipercaya. Ya. Ternyata yang Tuhan kehendaki, seorang pemimpin itu harus memiliki integriti yang boleh dipercaya. Ya. Kalau pemimpin tidak dapat dipercaya, apalagi bawahannya yang tidak mempercayai dia, macam mana boleh membawa kecemerlangan. Mari kita kembalikan kepada rumah tangga kita lebih dahulu. Ya. Kecemerlangan itu tidak dapat diperoleh begitu saja. Tetapi kita boleh menjadi, Tuhan mempercayakan kepemimpinan kita di dalam rumah tangga kita lebih dahulu. Seorang suami harus boleh memimpin istri dia. Karena itu hierarki yang ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai meskipun istri kamu cantik, istrimu menjadi pemimpin dalam keluargamu. Tetapi mari kita lihat hierarki yang ditetapkan oleh Allah. Di atas rumah tangga tuh, kepala keluarga, bapak, di atas bapak nih Allah. Artinya setiap kepala keluarga bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu sebabnya seorang bapak harus memiliki integriti. Dapat dipercaya. Ya. Minta maaf, mungkin kamu akan berkata kepada saya, Ibu macam mana, seperti apa yang terjadi. Saya rasa kasihan betul dengan ibu-ibu yang saya layani selama di Sesarike. Dia peluk saya, saya tak tahu apa maksud pelukannya, kenapa dipeluk ibu ini saya. Saya pikir saya nggak kenal juga, tetapi saya biarkan saja. Mungkin dia ingin meluahkan isi hatinya. Makin erat saya, aduh, sesak napas juga saya. Syukurlah enggak di era pandemi. Saya dipeluk bahaya kena saman. Tetapi dia tidak mampu untuk menyuarakan isi hatinya, saudara. Dia peluk saya kuat-kuat. Saya bukan Tuhan yang mengetahui isi hati manusia, Tuhan. Tolong saya, apa maksud ibu ini?
emas. Tapi dia nggak mampu, akhirnya dia lemah sendiri. Apa jadinya? Apa yang saya sudah lakukan dengan ibu ini? Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya menyampaikan firman. Saudara, apa yang terjadi? Seorang pemimpinnya, kepalanya, tidak takut Tuhan. Banyak persoalannya. Lalu pemimpin yang seperti apa? Itu banyak terjadi di dalam gereja. Oleh karena itu saya berpikir, meskipun saya merasa bahwa saya berharap tidak ada di dalam gereja kita. Jika seandainya ada, sila ketemu dengan saya. Diam-diam sajalah. Jangan beritahu orang. Ada nomor handphone saya di sana, boleh kontak saya supaya kita doakan. Pemimpin yang berintegriti itu dapat dipercaya istrinya, dapat dipercaya anaknya, ya kan? Ini firman Tuhan kata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saya, percayakanlah. Kalau kamu sendiri tidak percaya, dapat dipercaya, bagaimana kamu mempercayakan? Ini soalan. Jadi bagaimana ketika kita seorang pemimpin tidak dapat dipercaya di tengah-tengah keluarga? Saya ragu juga kalau itu menjadi pemimpin di dalam gereja. Ketika seorang pelayan Tuhan tidak dapat dipercaya, maka masa depan pelayanan pun akan tergendala. Ini menjadi soalannya. Bermula dari rumah tangga, bermula dari pemimpin itu daripada keluarga. Bagaimana kita mengaturkan keluarga kita? Seorang pemimpin, baru orang lihat, oh memang dia dapat dipercaya. Pertanyaan yang penting kita harus ajukan. Supaya kita dapat dipercaya, adakah saya dipercaya oleh keluarga saya? Adakah saya dipercaya oleh istri saya? Adakah saya dipercaya oleh suami saya? Adakah saya dipercaya oleh anak-anak saya? Saya marah kepada suami saya, terlalu percaya kepada saya. Waktu itu pelayanan dengan orang lain. Karena dia sibuk, saya percayakan istri saya sajalah pergi pelayanan. Betul juga. Tapi ini saya dengan suami orang berdua di dalam satu kereta. Bingung sendiri saya, salah yang kau buat nih. Tunjuk kayak orang lain yang pelayanan. Pelayanan itu ke kampung kami pula tuh. Pergi ke kampung kami ke Longpanai. Dia suruhnya saya mau melayani kan. Dengan seorang dari Sabah sana. Dulu sekretari SIB Sabah yang pergi ke Longpanai sana. Saya bingung sendiri, nanti di Merudi saya makan dengan bapak ini macam mana lah. Orang akan lihat saya dengan laki-laki lain gitu ya. Dia nggak image, dia nggak sampai ke sana. Saya worried gitu ya. Saya makan nanti dengan laki-laki ini, apalah kata orang, diri Ibu Rosmaida makan dengan laki-laki lain, nggak tahu siapa, mungkin dia begini kan begitu. Saya terpaksa, cara saya mengatasinya, saya panggil satu orang yang orang bagus lah di Merudi sana. Dia Tokenio. Hei kawan, tolong bawa saya makan dengan seorang hamba Tuhan. Bawa kami ke restoran, kamu mesti ada di sana. Saya cakap. Dibawa kami ke restoran makan di sana. Tenang hati saya saudara.
ini Bapak Pastor Sekretari SIB Sabah yang akan khotbah KKR. Kami 2 KKR di Longpanai. Sebenarnya dengan suami saya, tetapi Pak Justin pergi ke sana. Oh oke, tak apa ibu. Oke. Selamat sedikit kan. Pergi dengan suami orang, ini bukan alang-alang. Percaya saja dia. Ya, bagaimana dengan kita? Saya bingung dengan kepercayaan dia. Bukan apa-apa, saya bukan nak curi, tapi saya pikir image orang lain gitu ya. Ada kalanya kita berada dalam keadaan dilema. Tetapi yang paling penting adalah kita dipercaya. Ya. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu kita amalkan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memelihara integriti kita, boleh dipercaya. Supaya ketika kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain, jangan juga kita sedikit-sedikit ragu, tak percaya. Ada sesuatu. Semua kita ragu. Ya kalau semuanya ragu mana jadi. Mau semuanya kita pegang, ya kan? Kita harus mempercayakan, orang itu boleh dipercaya. Ya, jangan ada keraguan. Ketika kita mempercayakan orang lain, kita juga tidak boleh ragu-ragu terhadapnya. Oke, yang kedua, sebagai seorang pemimpin kita harus memelihara kekudusan hidup kita juga. Mengapa? Dikatakan di dalam bagian itu, orang-orang yang dapat dipercaya cakap juga mengajar orang lain. Artinya ketika kita, satu kata yang saya suka dalam bahasa Malaysia kita ini, cakap harus serupa bikin. Itu banyak betul artinya itu. Dalam kepemimpinan juga seperti itu. Ya. Apa yang kita lakukan, kita harus melihat dari sudut pandang. Apa yang saya lakukan ini adalah sesuai supaya saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya harus melihat dari berbagai perspektif supaya kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana kita menjaga kekudusan hidup. Bagaimana kita mendeteksi kekudusan hidup orang lain? Tak ada alat pengukurnya Bapak Ibu. Tak ada. Kalau itu untuk kita ketahui COVID kan ada itu anunya kan, test kitnya itu. Baru tengok positif kah, negatif kah, itu alat ukur. Tapi untuk mengetahui kekudusan hidup saya, untuk mengetahui kekudusan hidup Anda, bagaimana saya boleh mendeteksinya? Enggak ada alat ukurnya. Lalu bagaimana kalau demikian? Hanya yang saya boleh tahu bagaimana kita ini kita manusia yang terbatas, cenderung melakukan kesalahan. Betul? Ya. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibaptis, yang sudah terima Tuhan, yang sudah menjadi anggota jemaat, kita harus sensitif terhadap kekudusan Tuhan. Karena apa? Bagaimana caranya? Ketika kita melakukan kesalahan, minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan. Orang-orang yang selalu menyadari kesalahannya, itu cenderung untuk menjaga cara dia memelihara kekudusan hidupnya. Iya. Tetapi orang yang tak mau mengaku salah meskipun dia salah, cenderung orang ini tak memelihara kekudusan Allah yang ada di dalam dirinya. Allah itu kudus, Anda tidak perlu buktikan. Tetapi kekudusan itu harus menjadi pola hidup kita sebagai umat pilihannya. Hanya dengan pengakuan dosa membawa manusia diampuni dan dikuduskan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil, Ia mampu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya perlu pengakuan. Karena ketika kita mengakui dosa kita,
maka Tuhan itu mengampuni kita. Itulah sebabnya Yesaya pasal 59 berkata bahwa Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Hanya yang membuat kita jauh adalah karena dosa-dosa kita. Yang membuat kita tidak mampu memelihara kekudusan hidup kita karena kita tidak pernah mau mengakui dosa kita. Perkara yang penting dalam keluarga, dalam konteks keluarga. Masihkah handphone Anda boleh dilihat oleh istri Anda? Masihkah handphone Anda dapat dilihat oleh anak-anak Anda? Saya tadi kasih handphone saya ini, laptop, iPad saya ini kepada kita punya multimedia, Pak. Dia boleh lihat apa yang ada di dalam, boleh saja lihat. Tak ada apa-apanya di sana. Memang adalah di sana itu Facebook, ada Instagram, kamu boleh lihat, semuanya nyata. Saudara, kita mesti terbuka dalam arti kata. Kalau kepada anak kita sendiri kita bersembunyi kepada suami kita, saudara, ada something wrong. Ada sesuatu yang kita sembunyikan menyangkut dengan DOSE. Saudara, Yesus mati karena dosa. Bukan karena hanya kesalahan. Itu sebabnya selalu saya kata di dalam kelas baptisan. Dosa itu pemberontakan kita terhadap Tuhan. Membuat Yesus mati disalibkan. Kalau hanya sekedar salah, minta maaf, salah saya. Yesus tak perlu mati. Tetapi dosa itu membawa maut. Sehingga Yesus harus mati. Itu sebabnya apabila kita mengakui dosa kita, maka kita menerima pengampunan dan sekaligus dikuduskan oleh Tuhan. Ada amin? Itulah caranya. Marilah kita memelihara kekudusan. Karena dengan cara itulah kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami, menjadi kita memiliki integriti. Dimanapun kita berada, kita tetap hidup di dalam kekudusan. Artinya kita membuka diri kita untuk dilihat oleh orang lain. Rasul Paulus berkata bahwa kita ini adalah surat terbuka yang boleh dibaca oleh setiap jemaat. Surat terbuka. Artinya setiap orang yang boleh baca siapa diri Anda. Dan yang ketiga, memiliki konsistensi. Artinya kita harus konsisten. Apa yang kita katakan hari ini, besok harus sama. Jangan hari ini kita berkata lain, esok lain. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya kamu perbuat, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Itu orang yang konsisten. Dia konsisten mengatakan ini, kalau sudah janji seperti ini mesti tunaikan. Ya, seorang ibu dalam kesaksian waktu parenting teenagers itu berkata, berapi-api dia bercakap. Tapi saya agak takut juga kalau bercakap macam itu kepada anak saya. Saya enggak janji aja udah duluan dia minta. Dia berkata, nanti kalau kamu dapat waktu PMR kan. Dia kata janjinya itu luar biasa juga saya pikir. Dia mampu bah, ibu ini mampu saya pikir. Kalau kamu dapat straight A, saya bagi ini sama kamu. Dia cakap. Wih, anaknya itu berusaha dapat straight A. Kemudiannya PMR, apalagi satu lagi, SPM. Sudah SPM, nanti kalau kamu dapat straight A, saya bagi ini sama kamu, dia cakap. Wah, dia bagi motorcycle,
Dia bagi, betul dia bagi. Oh ya, apalagi kalau nanti makin besar-besar kan. Baru pergi selepas. Jangan terlalu banyak janji lah. Nanti ujung-ujung kita stres pula, nggak dapat kita bagi perjanjian kita kepada anak kita. Ada ibu tuh berkata, kalau kamu boleh masuk university, si bagi nih, dia jawab. Wow. Anaknya bagi, bapak emaknya nih bagi, betul dia dapat masuk di sana. Tapi apa yang jadi? Udah sampai di KL, dia lain. Apa kau begini? Nilai kamu semua fail. Dia cakap, wah, mama gak janji lagi, Pak. Ya, singkat cerita, saya dalam masing-masing kita orang tua ingin sesuatu yang terbaik bagi anak kita, betul. Tetapi ada kalanya cara sistem kita itu enggak sesuai juga dengan firman Tuhan. Berjanjilah, asal kamu penuhi perjanjianmu. Kita harus konsisten. Jangan cakap hari ini, tak betul juga janji kamu, bohong saja, tak mau saya. Akhirnya anak itu anak yang senantiasa melihat apa namanya itu janji mami dia. Oke. Pemimpin yang memiliki integriti, memiliki konsistensi. Di dalam kehidupan kita sebagai ibu bapa juga harus lebih daripada janjilah kita menyampaikan kebenaran firman. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya kita mau sebenarnya dihormati, bukan? Kita mau supaya anak-anak kita menghormati kita, tetapi kita juga memberikan laluan kepada mereka untuk menghormati mereka, mengasihi mereka. Jadi sebagai pemimpin di dalam kelompok yang besar, ya, bawahan kita, apa yang kamu katakan hari ini, kalau kamu mau dihormati orang hari ini, maka kamu harus lebih dahulu menghormati mereka. Karena itu firman Tuhan kata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi inilah merupakan ketentuan yang dinyatakan oleh firman. Konsistensi kita. Ada kalanya kita cakap tak serupa bikin. Yang ketiga, figur seorang pemimpin yang boleh menjaga keutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Meskipun banyak cabaran. Satu teladan yang dinyatakan oleh Yesus sebagai satu bukti bahwa mereka terdiri dari berbagai-bagai kalangan. Tetapi Tuhan Yesus memiliki satu sikap, menjaga keutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Apa yang dilakukannya? Ya. Seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah tidak menghendaki perpecahan. Seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Allah tidak menghendaki perpecahan. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita pegang teguh. Jika kita sebagai seorang pemimpin, ya gereja pecah itu udah biasa, bah. Ya, jangan itu, memang bukan itu solusi. Tetapi kita harus memegang keutuhan orang-orang yang kita pimpin. Jangan berpecah. Karena inilah doa Tuhan Yesus. Dia berkata dalam Yohanes 17, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita yang adalah satu.
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kesatuanlah yang kita ciptakan di dalam gereja. Meskipun sebagai pemimpin ada banyak di dalam gereja kita yang sedang mengalami. Dan saya bersyukur dilema-dilema yang sudah kita lampaui, kita tetap bersatu. Ini kekuatan kita. Saya berharap pemimpin yang kelak akan kita pilih di sesi yang ke depan. Mari kita memilih keutuhan orang-orang yang kita pilih, yang kita pimpin. Bukan perpecahan. Karena terlalu banyak gereja yang pecah. Tetapi saya berharap ini merupakan satu kekuatan kita. Ada banyak keluarga-keluarga juga yang mengalami perpecahan. Keluarga yang berpecah di tengah-tengah keluarga itu akan berpengaruh kepada masyarakatnya. Dan masyarakatnya akan berpengaruh kepada gerejanya. Mari kita kembalikan. Keluarga-keluarga kita boleh bersama-sama dengan kita kembali. Karena Tuhan sudah berdoa supaya kita menjadi satu adanya. Dan yang terakhir, pemimpin yang ada lagi kah? Berkenan kepada Allah adalah pemimpin yang mempengaruhi orang yang dipimpinnya dengan kebenaran. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, cerdik dan tulus tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Kalau kecerdikan tanpa ketulusan akan membuat kita licik dan penuh siasat, kecurigaan. Kalau hanya cerdik saja, kita senantiasa dengan licik lah kita. Selalu curiga terhadap seseorang. Nah, itu. Tetapi itulah sebabnya Yesus Tuhan mau menasihatkan supaya kita cerdik dan tulus. Karena kondisi manusia di akhir zaman semakin merosot. Maka kita perlu teguh dalam kebenaran. Ketika Anda nanti diminta untuk memimpin di dalam pejabat Anda, ada banyak orang-orang yang tidak sehaluan dengan Anda. Tetapi mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran yang adalah firman Allah. Apabila kita berpegang teguh kepada kebenaran ini, maka kita akan terus cerdik dan tulus. Artinya bukan menjadi licik. Kita harus boleh mengantisipasi segala pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kata ya jika ya, kata tidak jika tidak. Lebih daripada itu firman Allah kata dosa. Saudaraku, saya berharap kepemimpinan yang akan kita generasikan nanti pada masa yang akan datang kepada generasi penerus kita adalah figur seorang pemimpin di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat kita, seorang pemimpin yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan suara-Mu berbicara. Biarlah kesaksian kami menunjukkan pribadi Yesus Kristus yang adalah pemimpin yang agung dalam kehidupan kami. Kami menyahut panggilan Tuhan dalam hidup kami karena kami percaya bahwa Engkau pemimpin yang agung. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kami, gereja, masyarakat kami mau meneladani
sifat dan kepemimpinan Tuhan dalam hidup kami. Supaya apabila kami mendedahkan kepemimpinan dengan cara Tuhan, kami sedang menyatakan kepada dunia ini bahwa kebenaran Allah harus ada di dalam diri manusia. Sehingga kami memposisikan diri kami, memberi diri kami sebagai representatif Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat kami, sebagai seorang yang mendengar daripada firman Allah. Ketika kami diposisikan di masa yang akan datang sebagai seorang pemimpin, biarlah Bapa di sorga, kami menyahut panggilan-Mu. Sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau mengutus kami seperti domba di tengah serigala, yang siap dimakan oleh orang-orang yang tak sehaluan. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami, karena pemilihan Allah sendiri. Bapa di sorga, hamba percaya bahwa Tuhan berkuasa di atas segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa yang telah memeteraikan firman-Mu di dalam diri kami untuk mempermuliakan nama Allah Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu ini membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Apapun tantangan, cabaran yang akan diperhadapkan dengan kami percaya Tuhan berada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.